Drama geopolitik di ujung timur Indonesia. Makin panas, KKB bersekutu dengan Australia halangi pembangunan pangkalan militer Rusia di Papua. Di tengah gegap gempita dunia yang lagi panas-panasnya gara-gara konflik geopolitik global, Rusia tiba-tiba muncul lagi dengan gebrakan besar. Negara beruang merah ini ngumumin siap banget kalau harus perang skala gede. Papua bukan sekadar cerita soal kemiskinan dan ketimpangan. Papua adalah medan pertempuran diam-diam, tempat kedaulatan Indonesia dipertaruhkan. Sementara tangan-tangan asing mulai mencengkeram dari balik senyum diplomasi. Di bawah kendali Presiden Prabowo, sikap Indonesia berubah. Tak lagi lunak, tak lagi diam. Pemerintah mulai gusar melihat negara-negara asing yang rajin berbicara soal HAM. Namun buta dan bisu saat warga sipil dibantai kelompok bersenjata di hutan-hutan Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opini Gino Television Indonesia kali ini mengangkat dua berita. Berita pertama adalah pangkalan militer Rusia dibangun di Papua. Dan yang kedua adalah Papua makin kacau balau saja karena campur tangannya negara-negara asing. Bagaimana kisahnya? Ayo kita ikuti berita ini hingga akhir agar tak gagal paham. Saudara, memanasnya suhu global belakangan ini tentu saja seluruh negara mempersiapkan dirinya, termasuk Indonesia. Karena itu, Indonesia melihat ancaman dari selatan begitu kencang, maka Indonesia bangun pangkalan militer bersama Rusia. Tak peduli kemarahan negara manapun, yang penting Indonesia aman damai. Karena itu, saudara, dengan dibangunnya pangkalan militer di Biak, Papua tentu saja banyak negara yang memanas, bahkan iri terhadap hal itu. Bagaimana kisahnya? Mari kita mulai. Luar biasa, bravo Pak Prabowo. Drama geopolitik di ujung timur Indonesia. Makin panas, KKB bersekutu dengan Australia halangi pembangunan pangkalan militer Rusia di Papua. Di tengah gegap gempita dunia yang lagi panas-panasnya gara-gara konflik geopolitik global, Rusia tiba-tiba muncul lagi dengan gebrakan besar. Negara beruang merah ini ngumumin siap banget kalau harus perang skala gede. Tapi kali ini medan konfliknya nggak cuma mentok di Eropa Timur aja. Gelombangnya udah sampai ke Pasifik Selatan, bahkan nyentuh ujung paling timur Indonesia, Pulau Biak di Papua. Yup, Biak. Pulau kecil yang biasanya tenang dengan hutan lebat dan laut birunya yang cantik itu, sekarang mendadak jadi sorotan dunia. Bukan soal wisata atau budaya, tapi karena katanya Rusia lagi gercep bangun pangkalan militer di sana. Tujuannya? Gampang ditebak, buat perkuat posisinya di Indo-Pasifik, memperluas pengaruh dan ngasih sinyal keras ke aliansi barat kalau Rusia nggak main-main. Tapi, rencana nggak semulus itu, bos. Ternyata niat Rusia ini nggak jalan mulus kayak jalan tol. Di lapangan, ada aktor lokal yang tiba-tiba ikut campur. KKB, kelompok kriminal bersenjata di Papua. Selama ini mereka dikenal suka bikin onar dan berseberangan sama pemerintah Indonesia. Saudara melihat kerjasama antara KKB, OPM, dan pemerintah Australia. Meskipun mereka menyangkal, tentu saja Indonesia tahu. Makanya Indonesia juga mempersiapkan diri bangun pangkalan militer bersama Rusia. Dan itu jawaban kejahatan Australia dan KKB OPM. Tapi kali ini, mereka ambil langkah yang nggak biasa. Kirim surat resmi ke pemerintah Australia dan Selandia Baru. Isinya, minta bantuan buat ngehentikan proyek pangkalan militer Rusia di Biak.
Menurut KKB, kehadiran militer asing bakal bikin situasi keamanan makin runyam dan konflik bersenjata di Papua makin rumit. Mereka takut Rusia datang bukan buat damai, tapi malah nambah masalah baru. Australia dan Selandia Baru, main aman, tapi waspada. Respon dari Australia pun cukup kalem tapi tajam. Menlu mereka Penny Wong bilang kalau semua pihak harus cari jalan damai dan hormati HAM di Papua. Saudara, ungkapan Menteri Luar Negeri Australia ini seakan-akan mereka menyembunyikan kejahatannya selama ini. Dan Indonesia tidak tidur. Dan Indonesia sangat tahu dan paham tentang kondisi itu. Dan Australia bermuka dua itu merupakan standar yang tidak boleh dipatuhi dan harus dilawan. Tapi ucapan ini ditafsirkan sebagian orang sebagai bentuk tekanan halus ke Indonesia dan Rusia. Australia jelas nggak pengen tetangga utaranya dijadiin pangkalan Rusia yang bisa ngancam stabilitas regional. Sementara itu, Rusia lewat Kremlin bilang, "Tenang aja bro, ini bukan agresi." Mereka ngeklaim kalau pangkalan militer di Biak adalah bagian dari kerja sama strategis dengan Indonesia, tujuannya buat jaga stabilitas kawasan dan lawan dominasi Barat yang makin gila-gilaan di Asia Pasifik. Bahkan, Presiden Putin udah tanda tanganin kebijakan pertahanan baru dengan dana jumbo, sekitar 145 miliar dolar, atau setara 13,5 triliun rubel, alias 2.430 triliun rupiah, yang dialokasikan khusus buat perkuat militer Rusia di berbagai penjuru dunia, termasuk Asia. Gede banget, bukan main. Pangkalan Rusia di Biak bukan sekadar proyek biasa. Lokasinya strategis banget, deket sama jalur pelayaran internasional, dan punya akses langsung ke Samudra Pasifik. Ini bikin Rusia dapat keuntungan besar kalau emang beneran jadi dibangun. Tapi ini juga bikin Amerika dan Australia ketar-ketir. Pasifik Selatan itu kan udah lama mereka anggap kandang sendiri. Jadi, waktu Rusia tiba-tiba muncul di Biak, reaksi mereka jelas, panik dan siap siaga. Bahkan intelijen Barat sekarang kabarnya lagi intensif banget mantau gerak-gerik Rusia di Indonesia. Sementara itu, kapal perang Australia juga mulai sering patroli di perairan utara. Nah, posisi Indonesia di sini jadi serba salah. Di satu sisi, pemerintah pengen jaga kedaulatan dan buka kerja sama strategis dengan negara besar kayak Rusia buat bantu pembangunan dan pertahanan. Tapi di sisi lain, tekanan dari Barat, termasuk isu HAM di Papua, bikin langkah Indonesia jadi penuh risiko dan harus super hati-hati. Apalagi sekarang KKB makin berani. Mereka mulai main diplomasi internasional, nyari dukungan dari luar biar perjuangan mereka diakui dunia. Narasi mereka yang dulu cuman dianggap pemberontakan lokal, sekarang coba diangkat jadi isu global. Ribet? Banget. Kondisi makin memanas. Biak udah nggak bisa lagi dianggap sekadar pulau kecil di timur. Ia sekarang jadi simbol benturan dua kekuatan besar, dominasi lama ala Barat dan kebangkitan kekuatan baru ala Rusia. Walaupun pangkalan Rusia di Biak belum sepenuhnya berdiri secara fisik, keberadaannya udah bikin dunia deg-degan. Australia, yang selama ini andalin basis militer di Darwin dan Guam, ngerasa terancam banget. Maka, nggak heran kalau sekarang mereka ngebut modernisasi armada laut dan udaranya, sambil ngaktifin lagi kerja sama intelijen Five Eyes bareng AS, Kanada, Inggris, dan Selandia Baru buat ngawasin aktivitas militer Rusia dan Indonesia. Suasananya udah kayak sinetron geopolitik kelas dunia, lengkap dengan intrik dan plot twist. Di satu sisi, pemerintah bilang kerjasama ini murni buat ningkatin pertahanan negara. Menhan RI tegasin, kita nggak mau jadi pion di papan catur global. Indonesia bukan negara yang bisa digiring-giring. Kita mau jadi pemain utama yang tentuin arah sendiri. Keren sih, semangat nasionalisnya dapet banget. Tapi ya namanya juga politik, nggak semua orang sepakat. Politisi oposisi langsung nyamber. Jangan-jangan ini malah ngundang kekuatan asing masuk ke wilayah yang udah rawan konflik. Mereka nuding pemerintah kayak buka pintu buat orang luar ngacak-ngacak dapur sendiri. Kecurigaan makin kuat karena Biak itu wilayah yang strategis banget, apalagi deket sama jalur pelayaran internasional. Biarpun pemerintah bilang ini semua di bawah kendali penuh RI, di lapangan situasinya makin panas. Dalam 2 bulan terakhir, pesawat angkut Rusia, kayak IL-76, udah beberapa kali mendarat di Biak. Nggak cuma bawa logistik, tapi juga tim teknis. Di pelabuhan, kontainer bertanda dari Vladivostok makin sering kelihatan diturunin. Spekulasi pun mencuat. Wah, ini mah udah mulai pembangunan instalasi militer, bukan rencana doang. Sementara itu, aparat keamanan kita juga nggak tinggal diam.
patroli ditingkatin, pengamanan diketatkan, apalagi setelah muncul laporan kalau kelompok bersenjata di Papua udah mulai nyusup ke wilayah pesisir. Mereka diduga mau ganggu jalur logistik pembangunan pangkalan itu. Wah, makin panas aja suasana. Dari pihak Rusia, mereka juga nggak main-main. Menlu mereka, Sergei Lavrov, terang-terangan bilang kalau Biak itu titik strategis penting buat kemitraan Indo-Pasifik. Parlemen Rusia bahkan udah setujuin anggaran tambahan buat bangun fasilitas pendukung, radar canggih, sistem pertahanan udara S-400, sampai hanggar buat pesawat tempur Sukhoi generasi baru. Ini jelas bukan proyek kecil-kecilan, bro. Ini strategi jangka panjang buat ngimbangin dominasi AS di Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa sih yang paling terdampak? Rusia? Amerika? Jangan salah. Yang paling kena dampaknya bisa jadi justru rakyat Papua sendiri. Di tengah arus senjata dan kepentingan geopolitik, suara masyarakat lokal sering banget nggak kedengaran. Ada yang dukung pembangunan, ada juga yang nggak setuju. Tapi aspirasi mereka sering tenggelam di telan debat global yang lebih mikirin pita kekuasaan daripada nasib manusia. Padahal, kalau mau jujur, hubungan Indonesia-Rusia, dulu Uni Soviet, itu udah lama banget terjalin. Dari zaman Bung Karno, Rusia udah bantuin militer Indonesia, termasuk bangun armada laut yang dulu sempat jadi yang paling ditakutin di Asia Tenggara. Tapi setelah Orde Baru dan pengaruh Barat makin kuat, hubungan itu mulai redup. Sekarang, saat dunia makin multipolar, Rusia yang lagi dikucilkan Eropa mulai ngelirik ke selatan dan timur. Sementara Indonesia yang ngerasa ditekan poros barat, mulai berani ambil sikap non-blok yang lebih berani dan strategis. Tapi ya, nggak semua negara tetangga happy dengan manuver ini. Di ruang-ruang diplomasi ASEAN, mulai muncul kekhawatiran. Negara kayak Malaysia, Singapura, sampai Filipina ngebut tingkatin kerja sama intelijen dan makin lengket sama Amerika. Sinyal paling keras datang dari Australia. Mereka terang-terangan bilang, "Hey, pangkalan Rusia di Biak itu bisa jadi provokasi. Apalagi kalau sampai ganggu jalur laut di utara Aussie." Bahasa diplomatik yang dulu sopan, sekarang mulai berubah jadi sindiran pedas ala Perang Dingin Jilid 2. Saudara, keusiran Australia terhadap Indonesia atas kerjasama Rusia dan Indonesia ini menjadi tanda tanya besar dan sama dengan menghancurkan agenda mereka untuk memerdekakan Papua. Ini kejahatan. Dengan situasi makin kompleks, belum ada yang bisa nebak pasti gimana akhir ceritanya. Tapi yang jelas, Biak sekarang jadi salah satu titik paling panas di peta global. Kalau bener pangkalan Rusia jadi dibangun, bisa-bisa kita ngelihat pergeseran besar dalam kekuatan dunia, dan Indonesia, mau nggak mau, harus siap hadapi semua kemungkinan. Di media sosial, debatnya makin liar. Ada yang dukung Rusia karena udah muak sama Barat, tapi ada juga yang ngingetin bahwa sejarah nunjukin rakyat kecil, terutama di wilayah konflik kayak Papua, seringkali jadi korban utama dalam pertarungan kekuasaan global. Jadi, pertanyaan pamungkasnya, pangkalan ini dibangun buat siapa? Buat jaga kedaulatan atau jadi pion kekuatan asing? Dan yang paling penting, siapa yang bakal jadi korban pertama kalau peluru beneran mulai berterbangan? Saudara, dengan tidak kondusifnya situasi di Papua, tentu saja Indonesia dan Rusia bekerja sama untuk menyelesaikan konflik yang terus berkepanjangan itu. Dan itu ada indikasi campur tangan luar negeri. Rusia Indonesia tentu siap untuk bertempur. Culik atau prajurit gugur membela tanah air. Saudara, ketidakadilan mereka yang bersuara lantang tentang HAM-HAM itu tampak sekali bahwa HAM itu hanya berlaku untuk Indonesia, sementara mereka yang membuat pelanggaran HAM bahkan membunuh jutaan masyarakat aborigin di Australia. Mereka malah diam, bahkan kini merasa mereka lah paling bersih, padahal sesungguhnya mereka lah pembunuh sesungguhnya. Bicara HAM dan mereka adalah pelanggar HAM paling berat. Ini sama dengan maling teriak maling. Di belakang layar, dukungan politik, senjata, logistik, dan propaganda terus mengalir deras ke kelompok separatis. Negara-negara seperti Australia, Selandia Baru, Inggris, bahkan Vanuatu berdiri di podium-podium internasional dan menusuk punggung Indonesia dengan isu HAM yang sudah dikemas manis. Mereka menggugat seolah Papua bukan bagian dari Indonesia, seolah tanah itu bukan disatukan dengan darah dan sejarah. Padahal pemerintah tahu, ini bukan hanya soal kemanusiaan.
Ini tentang emas, tembaga, hutan, dan cadangan energi yang menggiurkan. Sumber daya yang membuat Papua diperebutkan bukan hanya oleh senapan, tapi juga oleh diplomasi licik. Prabowo angkat suara. Indonesia tak akan lagi tunduk pada tekanan moral buatan asing. Bangsa ini harus berdiri tegak. Tak ada lagi rasa rendah diri di hadapan mereka yang pura-pura peduli, tapi diam ketika rakyat dibakar hidup-hidup di kampung-kampung perbatasan. Kerjasama dengan Papua Nugini diperkuat. Ekonomi dibangun, hukum ditegakkan. Tapi semua tahu, ini bukan konflik biasa. Ini adalah pertarungan harga diri bangsa. Saudara, pemerintah Indonesia sudah bosan dengan kalangan Barat. Karena kalangan Barat tampaknya sengaja membentuk negara-negara kecil di wilayah Pasifik yang tujuannya mereka sama-sama berdiri tegak untuk memerdekakan Papua. Ini adalah bagian dari rekayasa kejahatan, dan kejahatan ini sangat mudah dibaca oleh pemerintah Indonesia dan juga koalisi Indonesia-Rusia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tak tinggal diam lagi. Kini Indonesia berdiri tegak untuk menghabisi semua para bajingan-bajingan, terutama negara-negara yang mencampuri urusan kedaulatan dalam negeri Indonesia. Saat ini Indonesia berdiri kokoh untuk membantai dan siap menghabisi seluruh negara yang mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, bersama Rusia, Indonesia bangkit untuk menghabisi para penjahat yang mengganggu kedaulatan Indonesia itu. Bravo Indonesia! Indonesia tak akan biarkan sejengkal pun tanah Papua digadaikan demi kepentingan asing. Hubungan Indonesia dan Inggris memang panjang, lebih dari 70 tahun. Tapi apa arti sejarah jika di belakangnya ada tikaman halus? Beberapa politisi Inggris terang-terangan menyuarakan dukungan terhadap gerakan separatis Papua. Tahun 2016, Jeremy Corbyn berdiri lantang, meminta referendum bagi Papua Barat, membungkusnya dengan kata-kata hak asasi seolah-olah tahu segalanya. Padahal di tanah Papua, kelompok yang mereka bela justru menebar teror dan ketakutan. Corbyn dan para pendukungnya mendirikan organisasi International Parliamentarians for West Papua. Bukan sekadar forum, tapi mesin propaganda. Pada tahun 2019, Dewan Kota Oxford memberi Freedom of the City kepada Benny Wenda, simbol gerakan separatis yang hidup nyaman di Inggris, sementara pengikutnya menebar kekerasan di tanah kelahirannya. Indonesia protes. Pemerintah pusat Inggris buru-buru klarifikasi, menyebut penghargaan itu bukan kebijakan resmi, tapi luka sudah ditoreh, sebab pernyataan politik, walau tak resmi, tetap memberi ruang pada agenda yang mengancam kedaulatan. Lalu Vanuatu, negeri kecil di Pasifik yang luasnya tak seberapa, tapi suaranya menggema seperti meriam. Dari panggung PBB, mereka terus menyuarakan Papua Barat, seolah saudara kandung yang masih dijajah. Sejak merdeka di tahun 1980, mereka membawa dendam sejarah ke dalam panggung politik. Perdana Menteri pertamanya bahkan bersumpah bahwa kemerdekaan belum utuh selama Papua belum lepas dari Indonesia. 6 tahun lalu, mereka hadir dalam deklarasi berdirinya ULMWP, mendukung Benny Wenda tanpa tedeng aling-aling. Mereka tak peduli aksi kekerasan yang dilakukan kelompok tersebut di Papua. Bagi mereka, yang penting adalah simbol, bukan realita. Di forum PBB, mereka lantang bicara pelanggaran HAM, tapi tak pernah sekalipun bicara soal pembangunan, soal akses pendidikan, soal rumah sakit yang dibakar kelompok separatis itu sendiri. Saudara, Inggris dan Australia menyebut tentang pelanggaran HAM di Papua. Padahal mereka lah pelanggar HAM paling berat, membunuh aborigin, jutaan aborigin dibunuh oleh mereka. Dan itulah yang disebut maling teriak maling. Australia dan Selandia Baru, dua negara besar di selatan, punya perjanjian resmi dengan Indonesia. Perjanjian Lombok tahun 2006, komitmen untuk menghormati integritas wilayah masing-masing. Tapi di balik perjanjian itu sama Benny Wenda, mereka menyebut itu demi hak menentukan nasib sendiri. Tapi bagaimana mungkin sebuah negara sahabat menandatangani dokumen yang jelas-jelas mendukung gerakan separatis? Apakah sentimen etnis dan tekanan domestik di negaranya boleh menginjak komitmen antar negara? Ataukah mereka memang sedang memainkan dua wajah, satu di depan kamera, satu di ruang tertutup? Politik dua wajah inilah sehingga Timur-Timur itu terlepas dari Indonesia. Dan itu adalah bagian dari kejahatan yang tidak bisa dilupakan oleh Australia dan sekutunya. Dan ini kejahatan
Ini, negara-negara kecil Pasifik makin berani bersuara. Presiden Kepulauan Marshall, Hilda Heine, berdiri di PBB dan meminta penyelidikan atas isu HAM di Papua. Tapi tak satu pun ia bicara soal program pembangunan, soal dana triliunan rupiah yang digelontorkan, atau tentang guru-guru yang dibakar hidup-hidup oleh separatis bersenjata. Henele Sopoaga dari Tuvalu dan Manasseh Sogavare dari Solomon juga bersuara lantang. Tak lupa Presiden Nauru, Perdana Menteri Tonga, hingga perwakilan Palau, semua ikut menyuarakan intervensi internasional. Tapi suara mereka satu arah. Tak ada keseimbangan, tak ada pengakuan terhadap fakta di lapangan. Padahal Indonesia tak diam. Pembangunan terus berjalan. Jalan dibuka, listrik masuk, rumah sakit dibangun, tapi semua itu seakan hilang ditelan narasi tunggal yang dibentuk dengan rapi. Aksi kejahatan negara-negara pendukung teroris OPM di Papua atau KKB itu merupakan salah satu langkah konkret yang memang mereka adalah bagian dari kelompok penjajah dan penjajah. Karena itu di era Prabowo Subianto ini maka saatnya untuk membantai dan menghabisi para penjahat-penjahat yang selalu mengeroyok Indonesia itu. Saatnya Indonesia bangkit untuk hadapi mereka. Inilah panggung besar. Panggung di mana Indonesia tak hanya menghadapi kelompok separatis bersenjata di hutan, tapi juga perang informasi, diplomasi penuh racun, dan permainan geopolitik yang ingin merobek keutuhan negeri ini dari dalam. Papua bukan sekadar wilayah. Papua adalah harga diri. Dan harga diri itu tidak untuk diperjualbelikan. Langit Papua tampak tenang. Tapi di balik awan itu, drone militer tak dikenal telah melintas diam-diam, memotret jalur logistik TNI, merekam pergerakan pasukan, dan menyadap komunikasi radio. Intelijen Indonesia tak tinggal diam. Satelit milik Lapan mencatat lintasan yang tak sesuai izin. Titik asalnya samar, namun sinyal menunjukkan pola pengendalian dari wilayah Samudra Pasifik, dekat dengan markas militer asing. Presiden Prabowo memerintahkan penyelidikan tertutup. Tanpa gembar-gembor, satuan elit Kopassus dan intelijen strategis BASE mulai mengendus sumber infiltrasi. Mereka menemukan fakta mengejutkan. Ada teknologi pengintaian yang tak dimiliki negara-negara Pasifik kecil. Ini bukan ulah negara miskin yang hanya bersuara lantang di forum. Ini operasi senyap dari kekuatan besar yang ingin Papua menjadi celah melemahkan Indonesia. Di lapangan, pasukan TNI bertempur bukan hanya melawan OPM. Mereka kini harus menghadapi senjata-senjata canggih yang jatuh ke tangan kelompok bersenjata. Senapan serbu dengan peluru tembus baja, drone modifikasi dengan ledakan kecil, dan alat komunikasi terenkripsi yang tak mungkin didapatkan tanpa dukungan luar. Letnan Arya, komandan pasukan raider yang baru dikirim ke Nduga, menemukan cache senjata asing tersembunyi di Gua Batu Kapur. Senjata itu masih dalam segel. Ada lambang produsen dari luar negeri, pabrikan yang selama ini menjadi rekan kontrak pertahanan NATO. Arya menyentak. Ini bukan lagi konflik separatis. Ini adalah sabotase berskala global. BASE melacak alur dana dari luar negeri. Miliaran rupiah mengalir melalui NGO asing yang beroperasi atas nama lingkungan dan pendidikan. Tapi sebagian besar dana tak pernah masuk ke masyarakat. Justru digunakan untuk membiayai pelatihan para militer di perbatasan, menyewa pengacara internasional, dan mendanai kampanye Black Campaign di media barat. Di New York, Geneva, dan London, opini terus digiring. Video yang menampilkan kekerasan membalas, bukan dengan retorika, tapi dengan langkah tegas yang akan mengejutkan dunia. Papua bukan permainan catur global. Papua adalah nyawa bangsa. Sore itu, hujan deras mengguyur Lanijaya. Di balik derasnya hujan, unit khusus TNI bergerak dalam senyap, menyusuri lembah dan hutan belantara. Mereka bukan hanya memburu kelompok separatis bersenjata, mereka sedang mencari bukti bahwa ada kekuatan luar yang menyelinap lewat lorong gelap Papua, menyuplai kekacauan dari balik meja-meja elit internasional. Letnan Arya menerima laporan. Sinyal komunikasi asing terdeteksi dari sebuah menara radio tua yang telah lama mati. Di sanalah mereka menemukan markas rahasia yang digunakan untuk menyambung komunikasi dengan kapal siluman di perairan utara. Di dalamnya, sebuah komputer yang masih aktif, penuh data berkode, dan perangkat transmisi berstandar militer asing. Beberapa jam setelah penemuan itu, jaringan internet di Papua tiba-tiba terganggu. Server pemerintah disusupi. Ada upaya penghapusan data. Namun tim siber Indonesia lebih cepat. Mereka berhasil mengekstrak satu file.
Peta operasi dengan label berbahasa Inggris. Operasi Wraith West Pacific Proxy. Ini bukan hanya sabotase atau tekanan diplomatik. Ini adalah proxy war, perang lewat tangan orang lain, menjadikan tanah Papua sebagai pion dalam permainan besar perebutan dominasi Pasifik. Sementara itu, di Desa Mapenduma suara tangis anak-anak menggema. Malam sebelumnya, sekelompok orang bersenjata menyergap rumah-rumah warga. Mereka bukan hanya membawa senjata. Mereka membawa ketakutan, menyandera guru-guru, membakar sekolah, dan meninggalkan pesan di dinding. Papua harus merdeka, atau darah akan dibayar dengan darah. Aksi brutal itu direkam dan dikirim ke luar negeri. Tapi cuplikan yang sampai ke dunia internasional hanya separuh. Hanya saat aparat datang untuk menyelamatkan Sandera. Seolah-olah Indonesia yang datang sebagai penindas. Padahal, di balik layar kamera, kekejaman itu disponsori dan dilindungi oleh lobi-lobi gelap yang menuntut referendum atas nama hak asasi manusia. Presiden Prabowo menggelar rapat darurat. Tidak ada lagi ruang untuk kompromi. Papua bukan isu lokal. Ini adalah titik sentral pertarungan geopolitik abad ke-21. Semua satuan elit dimobilisasi, unit siber, diplomat, hingga pasukan anti-infiltrasi diterjunkan. Jika mereka ingin menguji kesabaran kita, maka kita akan tunjukkan bahwa Indonesia bukan bangsa yang bisa diinjak-injak, tegasnya. Dan hari itu juga, operasi besar dimulai, Operasi Garuda Bayangan. Sebuah misi senyap lintas satuan, tidak hanya untuk membasmi kelompok bersenjata, tapi untuk mengungkap siapa dalang sesungguhnya di balik tirai yang selama ini mengobrak-abrik harga diri Indonesia. Konflik ini tidak lagi hanya tentang senjata. Ini tentang kebenaran melawan kebohongan global. Ini tentang bangsa yang berdiri di ambang ujian sejarah. Malam menggantung sunyi di langit Papua. Tak ada bintang, hanya kabut pekat dan suara desau angin yang memeluk lembah-lembah curam. Di markas lapangan operasi Garuda Bayangan, Letnan Arya menatap monitor thermal drone yang menampilkan siluet aktivitas mencurigakan di dalam gua kapur di distrik Niniya. Di sana, sinyal satelit asing kerap muncul, lalu menghilang seperti hantu. Tim Elang Hitam, unit infiltrasi darat yang terlatih dalam pertempuran hutan, diterjunkan diam-diam. Mereka bergerak cepat, menembus akar-akar pohon yang mencengkeram bumi seperti kuku kematian. Di depan mereka, terowongan gelap terbuka, gua tempat kelompok separatis menyimpan logistik tempur. Namun malam itu, bukan senjata rakitan yang mereka temukan. Di dalam gua, tersusun rapi kotak logistik berstempel asing, Made in Florida, USA. Ada pula dokumen bukti transfer dana ke sebuah organisasi nirlaba di Pasifik, berkamuflase sebagai lembaga lingkungan. Tapi isinya, peta intelijen wilayah timur Indonesia, daftar nama-nama tokoh Papua yang bisa dibina. Dan yang paling menggegerkan, foto satelit tambang emas Grasberg diberi label Potential Future Free Zone. Letnan Arya mengepalkan tangan. Ini bukan lagi tuduhan. Saudara, aksi kejahatan yang masif dan terstruktur di Papua ini, tentu saja pemerintah Indonesia tak tinggal diam lagi. Saatnya Indonesia melawan mereka dan saatnya menghabisi para penjahat itu. Tanpa dasar, ini adalah invasi diam-diam. Tak lama kemudian kontak radio masuk. Pusat Komando TNI di Jayapura diserang siber. Sistem kendali drone dilumpuhkan. Di saat bersamaan, penyusup bersenjata mencoba membobol pos perbatasan Skau Utung. Taktik ini jelas, menciptakan kekacauan simultan agar dunia percaya bahwa Papua sedang terbakar dan harus diselamatkan oleh komunitas internasional. Namun Indonesia sudah siap. Jet tempur F-16 bergerak dari Biak. Kapal perang KRI, John Lai memblokir perairan dari kemungkinan penyusupan logistik asing. Di darat, operasi Garuda Bayangan berkembang menjadi operasi kontra-infiltrasi terbesar dalam sejarah Papua modern. Diplomasi juga bergerak. Menteri Luar Negeri menyampaikan nota protes keras ke Inggris, Australia, dan Vanuatu. Tapi seperti biasa mereka bermain bersih di permukaan, menolak semua tuduhan, sambil terus membiarkan tokoh separatis berkeliaran di ibu kota mereka. Namun publik Indonesia kini mulai sadar, kebenaran sudah terlanjur bocor ke media sosial. Video operasi rahasia, dokumen dari gua di Niniya, rekaman komunikasi antara aktivis asing dan kelompok bersenjata di hutan, semua tersebar cepat. Rakyat murka. Bukan hanya karena Papua dijadikan pion, tapi karena harga diri bangsa diinjak dengan licik. Presiden Prabowo angkat bicara di depan dunia. Kami bangsa yang memaafkan, tapi tidak akan lupa.
Kami cinta damai, tapi tidak akan ragu bertarung demi kehormatan. Dan Papua adalah kehormatan kami. Suara itu menggetarkan ruang sidang PBB. Dunia mulai menoleh. Dan musuh dalam bayangan mulai gelisah. Langit Papua berubah muram. Udara tebal, seperti menahan napas bumi yang sedang dibakar oleh pengkhianatan. Di markas besar Jakarta, situasi memasuki status siaga 1. Satelit militer menangkap pergerakan mencurigakan di perairan utara. Kapal kargo berbendera netral, namun transpondernya terhubung ke jaringan intelijen swasta yang biasa digunakan oleh CIA. Kabut turun perlahan di lembah Yahukimo. Pohon-pohon besar menggigil dalam senyap, dan udara pagi itu terasa berat, seolah langit sendiri enggan menyaksikan apa yang akan terjadi. Pasukan TNI bergerak senyap dalam formasi menyebar. Di bawah komando Kolonel Andika Satrio, satuan elit Kopassus dan Raider menyusup ke sebuah kamp milisi bersenjata yang selama ini diyakini sebagai markas koordinasi operasi separatis. Tapi malam ini berbeda. Mereka tak sekadar mengejar gerilyawan. Mereka mencari duta bayangan, seorang operator asing berkebangsaan Eropa Timur yang diduga mengatur suplai senjata melalui jalur laut Arafura. Pria ini dikenal dengan nama Sandy Corvus, dalang dari suplai senjata M16 dan drone tempur rakitan yang sebelumnya ditemukan di Pegunungan Bintang. Bukan cuma separatis, Pak. Ini jaringan perang proksi, ujar Letnan Arya melalui radio transkripsi. Arya kini bertugas sebagai liaison intelijen, mendampingi operasi secara diam-diam. Ia baru karena perang hari ini bukan hanya di hutan dan gunung, tapi juga di layar, di ruang sidang internasional, dan opini dunia. Tembakan pecah di antara kabut. Pasukan TNI disergap. Mereka tak menyangka kamp itu dijaga oleh milisi bersenjata lengkap dengan thermal scope. 4 prajurit gugur dalam hitungan detik. Tapi mereka tak menyerah. Letnan Arya melompat dari atas bukit, memanggul senjata laras panjang yang ia rebut dari milisi. Ia bergerak menuju tenda utama, tempat sinyal satelit terakhir terdeteksi. Di sana, ia menemukan laptop, kamera drone, dan dokumen pemetaan strategis. Semuanya dalam bahasa Inggris teknis. Kita bukan lagi melawan saudara yang tersesat, kita melawan perencana perang, katanya lirih. Malam itu, pasukan gabungan berhasil merebut kembali wilayah tersebut. Tapi perasaan menang tak terasa. Sebab satu hal makin jelas, ini bukan lagi konflik dalam negeri. Ini adalah upaya sistematis untuk memecah belah bangsa lewat jalur senyap, propaganda, dan darah. Arya menatap langit Papua yang mulai cerah, lalu bergumam. Kita akan pertahankan tanah ini sampai tetes darah terakhir, karena ini bukan soal wilayah, ini soal harga diri. 2 hari setelah penyergapan di Yahukimo, kabar keberhasilan menyebar cepat, tapi diam-diam. Intelijen militer Indonesia menyimpan dokumen hasil sitaan sebagai bahan perang senyap berikutnya. Peta jalur suplai senjata, nama-nama operator lapangan, hingga agenda pertemuan rahasia di Jenewa yang melibatkan NGO internasional, anggota parlemen asing, dan perwakilan gerakan separatis. Di salah satu dokumen, sebuah nama mencolok. Project Bintang Henning. Proyek ini dikendalikan oleh konsorsium politik di Eropa, berkedok lembaga kemanusiaan, yang selama ini mendanai kampanye separatis melalui lembaga-lembaga donor. Mereka bukan sekadar menyuarakan HAM, tapi diam-diam menyuntikkan logistik untuk memperkuat milisi di Papua. Sementara itu, di pegunungan Star Mountains, Satuan Yonif 750, satu kembali bergerak. Mereka mendapat laporan bahwa kelompok separatis pimpinan Kolonel Elik, ex-tentara bayaran dari Afrika Tengah, baru saja menerima suplai senjata melalui jalur udara rahasia dari Vanimo, Papua Nugini. Operasi digelar pukul 3 pagi. Kabut pekat, medan berbatu, dan suhu menusuk tulang tak menyurutkan langkah mereka. Pasukan TNI menyusup lewat jalur semak, menembus senyap malam. Tak ada suara. Hanya derak daun basah dan napas tertahan. Target utama bukan menembak, tapi menangkap. Kita butuh mereka bicara, ujar Komandan Wilayah, Letkol Wisnu Aribowo, tegas melalui radio. Namun, perang tak selalu bisa diatur seperti rencana. Saat fajar menyingsing, baku tembak pecah di lembah sempit. Peluru beterbangan, ledakan mengguncang tanah, dan jeritan pecah membelah sunyi. Letnan Arya, yang kini menjadi penghubung operasi intelijen, hampir tewas ketika granat meledak 3 meter dari posisinya. Namun ia selamat dan berhasil menyergap satu milisi yang tengah kabur. Bukan milisi biasa. Pria itu ternyata berkewarganegaraan ganda dan membawa ID diplomat palsu dari sebuah negara di Eropa Timur.
Saudara, aksi terstruktur dari kejahatan gerombolan organisasi Papua Merdeka dan KKB yang bekerja sama dengan sejumlah negara dan para penjahat-penjahat internasional itu, saatnya Indonesia mulai bergegas dan tak ada ampun lagi bagi mereka. Selain itu, bagi mereka yang selalu meneriakkan HAM, hak asasi manusia, padahal mereka adalah pelanggar HAM. Artinya, yang teriak HAM itu, mereka adalah sama dengan teriak maling. Karena itu, Indonesia tak gentar lagi menghadapi baik siapapun, termasuk negara-negara yang selalu mencampuri kedaulatan Indonesia. Maka saat ini Indonesia siap bertempur berskala penuh dengan mereka. Demikian paparan opini Gino Television Indonesia. Semoga informasi ini bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Dan Indonesia saat ini tak gentar menghadapi siapapun. Bravo Indonesia, maju terus bangsaku. Saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.